Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu dan selamat memasuki masa Advent. Kali ini, Unity in Diversity Mission Channel datang ke hadapan kita dengan menyampaikan sebuah katekese dengan judul Memahami dan Memaknai Masa Advent. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent berlangsung 4 minggu, mulai dari minggu Advent yang pertama sampai dengan minggu Advent yang keempat. Dalam bentuk awalnya yang bermula dari Prancis, masa Advent merupakan masa persiapan menyambut hari raya Epifani, hari di mana para calon dibaptis menjadi warga gereja. Advent ditetapkan berlangsung selama 4 minggu dan diisi dengan persiapan hati dalam menyambut kelahiran Yesus. Sekitar abad ke-9, gereja menetapkan minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan liturgi gereja. Corona Advent. Corona Advent berbentuk sebuah lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara atau daun-daun hijau yang lain, dan di atasnya dipasang 4 lilin, 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah. Tetapi soal warna tidak harus, tergantung situasi dan juga keadaan setempat. Tidak harus berwarna ungu, boleh juga putih di beberapa gereja. Selain itu juga masih diberi hiasan seperti pita berwarna ungu dan merah. Corona Advent adalah simbol yang mau menunjukkan pesan-pesan khusus, pesan-pesan istimewa seperti pertama, Corona Advent berbentuk suatu lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir. Kasihnya tiada berakhir. Kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di sini dan sekarang ini. Ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang kekal dan bagaimana kita berharap dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan surga. 2. Lingkaran Advent terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang segar, sebab Kristus datang guna memberi hidup baru melalui kelahiran, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna hijau merupakan simbol pengharapan. Selain itu, dipilih daun pinus atau cemara atau daun-daun yang lain yang tidak kunjung putus, dirangkai seperti mengikuti Corona Advent. Warna hijau juga melambangkan Kristus yang wafat namun bangkit kembali untuk memberikan kehidupan baru dan tetap memberikan pengharapan kepada umat Kristiani agar memelihara nyala api cinta kasihnya. Evergreen atau daun hijau juga melambangkan keabadian jiwa kita. Kristus datang ke dunia untuk memberikan hidup yang tahan pada bermacam-macam musim. Daun cemara tidak rontok, tetap hijau pada musim gugur dan musim dingin. Ungkapan pengharapan yang tanpa akhir bagi kita. 3 batang lilin berwarna ungu, tidak harus sekali lagi, dan 1 lilin berwarna merah muda atau pink. Warna ungu melambangkan tobat, keprihatinan, mati raga atau berkabung, persiapan dan kurban. Warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah. Tidak hanya untuk warna lilin, saudara-saudari terkasih, tetapi juga pakaian liturgi lain akan berwarna ungu. Warna merah muda atau pink melambangkan hal yang sama.
tetapi dengan menekankan minggu Advent ketiga, minggu Gaudete, saat kita bersukacita karena persiapan kita sekarang sudah mendekati akhir. Selain itu juga warna merah muda atau pink merupakan tanda cinta kasih. Lilin juga sebagai simbol terang. Terang itu sendiri melambangkan Kristus yang datang ke dunia untuk menghalau kuasa kegelapan, kejahatan, dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Gerak maju penyalaan lilin, setiap minggu satu lilin dinyalakan, menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Persiapan, kerinduan, dan harapan kita tidak terjadi serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita yang semakin besar akan Yesus yang datang sebagai terang dunia dilambangkan dengan menyalakan lilin satu demi satu setiap minggu. Penyalaan lilin secara bertahap ini rupanya juga dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, khususnya pentahbisan Bait Allah, Hanukkah. Pesta Hanukkah dirayakan selama 8 hari. 8 lilin dinyalakan satu persatu setiap hari hingga 8 lilin pada hari ke-8. Jumlah lilin ada 4 batang mengungkapkan lama masa Advent berlangsung, yakni 4 minggu. Pesan Advent, saudara-saudari, yang pertama, persiapan. Masa Advent yang berlangsung 4 minggu harus dimanfaatkan oleh umat untuk mempersiapkan diri. Persiapan hati lebih penting daripada persiapan jasmani atau perayaan-perayaan yang lain. Kedua, pertobatan. Sesuai dengan makna lilin Advent yang berwarna ungu dan juga pakaian liturgi berwarna ungu, maka segenap umat harus membersihkan hati dan menerima sakramen rekonsiliasi. Pada masa pandemi ini, pusaran COVID-19 ini, barangkali setiap gereja atau paroki membuat kebijakan tersendiri bagaimana secara konkret pelayanan dan penerimaan sakramen rekonsiliasi ini. Ketiga, pengharapan. Penegasan pada kata pengharapan ialah datangnya Mesias yang akan membawa kabar gembira dan pembebasan atas perbudakan dosa. Sukacita. Yesus lahir yang dirayakan pada hari Natal tentu tidak terbatas dengan persiapan pada masa Advent. Rasa sukacita ialah terutama mau merayakan kelahirannya. Yang kelima, doa dan kasih. Doa yang diwujudkan dalam amal kasih adalah tindakan yang bermakna dalam persiapan masa Advent ini. Saudara-saudari, katekese ini dirangkum dari berbagai sumber seperti iman Katolik, Katolisitas Orok, Katekismus Gereja Katolik, dan sumber-sumber yang lain. Selamat memasuki masa Advent, dan mari pada masa yang berrahmat ini kita bawakan dalam doa-doa kita untuk negara kita agar tetap kuat menghadapi ujian dan tantangan, untuk pemerintah, elit politik, dan tokoh-tokoh agama agar mereka tetap bijaksana menyampaikan satu kebijakan dan keputusan, dan khususnya tokoh-tokoh agama agar mereka tetap menanamkan dalam pengajaran, dalam doa, dalam dakwah, yakni cinta kasih, persaudaraan, kesatuan, dan persatuan. Sekali lagi, selamat memasuki Advent. Tuhan memberkati kita semua.